hard to breathe, but that's alright. Hush. Halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya Bang Azul di channel YouTube kesayangan Anda tentunya, yaitu Bang Azul Official. Sombong amat. Oke guys, video kali ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya terkait pertanyaan dari dosen saya, yaitu Bapak Dadang Priyono SEMPA, terkait mata kuliahnya yaitu Kewirausahaan Islami. Jadi di sini merupakan lanjutan video dari video sebelumnya. Oke guys, langsung saja ke pertanyaannya, yaitu pertanyaan selanjutnya, paparkan mengenai peluang bisnis saat pandemi berdasarkan data dan analisis baik bersifat global maupun nasional. Jadi pertanyaan seperti itu, mungkin sedikitnya saya akan menjelaskan dan menerangkan terkait pertanyaan yang sudah diberikan oleh Bapak Dadang Priyono SEMPA. Board of Innovation memprediksi 10 pergeseran yang terjadi karena perubahan perilaku manusia seiring masalah pandemi COVID-19 ini. Pergeseran-pergeseran ini bisa memunculkan peluang-peluang bisnis yang baru. Pertama, kecemasan dan depresi yang lebih besar setelah pandemi berlalu, sebab banyak orang diprediksi akan merasa lebih terisolasi, kehilangan pekerjaan, menghadapi masalah kesehatan dan hubungan. Di tengah kondisi ini, kebutuhan atas terapi dan coaching diprediksi membesar. Begitu juga dengan aplikasi hiburan. Beberapa regional mulai melihat kenaikan permintaan untuk hewan peliharaan. Gym atau aplikasi online juga booming. Menilai masih banyak peluang yang bisa dikembangkan, misalnya aplikasi kencan online melalui Zoom. Seperti itu. Kedua, hilangnya kepercayaan terhadap kebersihan orang dan produk. Dengan penyebaran virus COVID-19 ini, konsumen dan organisasi lebih berhati-hati terhadap orang dan produk yang dihadapinya. Alhasil, kemungkinannya akan ada ekspektasi atas bukti formal akan kebersihan dan kesehatan. Ini akan menghasilkan perubahan kemasan, pertukaran rekam jejak kesehatan, dan tertemperatur. Bisnis retail dengan jasa gratis untuk kebersihan, preferensi produk yang natural, layanan pengantar tanpa kontak. Seperti itu. Kemudian ketiga, pembatasan perjalanan bahkan dalam negeri. Melakukan perjalanan akan terasa berisiko karena ada kemungkinan sulit untuk pulang atau ketidakpastian soal keamanan di negara lain. Dengan kondisi ini, pariwisata lokal diprediksi bakal berkembang. Perjalanan ke luar negeri yang hanya setimpal untuk jangka waktu yang panjang karena adanya risiko karantina. Perjalanan ke pedesaan dan daerah terpencil menjadi perjalanan mewah. Kemudian lanjut ke 4, optimalisasi kerja dari rumah. Perusahaan dengan dana yang ketat diprediksi akan mengurangi ruang kantor dan infrastruktur. Orang akan membawa peralatan khusus, mesin dan perlengkapan canggih, audio atau video masuk ke rumah. Kebijakan dan asuransi baru akan mengikuti. Kemudian kelima, meningkatnya tensi dan konflik di berbagai level. Banyak orang dan organisasi akan memasang posisi bertahan hidup. Dalam kondisi ini, orang kemungkinan melakukan pelanggaran kontrak atau regulasi. Perlawanan hukum akan terjadi di mana-mana. Di saat yang sama, pengacara akan bergeser dengan cara kerja secara digital. Ini akan memicu lebih banyak aplikasi untuk mengotomasi pekerjaan ilegal. Lanjut ke 6, peningkatan level pengangguran. Banyak orang diprediksi terpaksa memikirkan ulang karir mereka. Dalam kondisi ini, layanan untuk kemampuan baru atau pelatihan diprediksi mencapai puncaknya. Selain itu, banyak juga yang akan banting setir menjadi wirausahawan.
Selanjutnya, yang ketujuh, terbiasa membawa pulang dan mengirim berbagai barang. Banyak bisnis retail dan agen produk diprediksi mengubah layanannya menjadi berbasis pengiriman, meskipun retail reguler tetap ada. Berdasarkan kondisi ini, kemungkinan lebih banyak layanan pengirim khusus, misalnya makanan beku. Selain itu, rantai pasok yang lebih maju, misalnya pengantaran untuk berbagai toko ke tujuan yang sama. Lanjut ke 8. Kontak terbatas dengan orang tua. Hingga vaksin tersedia, interaksi dengan orang di atas 65 tahun menjadi terbatas. Alhasil, orang-orang kemungkinan akan memikirkan ulang model-model pertemuan sosialnya. Adopsi digital akan semakin meningkat. Komunitas-komunitas dengan kebutuhan yang sama atau umur tertentu juga diprediksi meningkat. Kesembilan, di sini identitas diri lebih mencuat dibanding identitas pekerjaan. Dalam kondisi normal, busana adalah elemen yang membentuk dan mengkomunikasikan identitas yang diinginkan. Ketika interaksi fisik berkurang, tampilan saat interaksi video akan menggantikan sebagai fungsi itu. Akan lebih banyak bermunculan eksperimen terhadap digital alter ego. Terakhir, yang ke-10, nilai lebih terhadap imunitas konsumen. Tempat-tempat makan dengan sekat individual dan tanpa interaksi dengan manusia, misalnya robot pelayan, diprediksi meningkat. Kemungkinan lainnya, industri dengan segmen konsumen yang memiliki bukti rekam kesehatan atau status imun. Ini mungkin akan menjadi wilayah yang belum dipetakan untuk sebagai besar industri. Meskipun itu mungkin merupakan alibi yang bagus untuk mengawasi industri hiburan orang dewasa. Selama beberapa dekade mereka telah berhasil mempertahankan penyebaran HIV dan SID di industri mereka. Mungkin segitu saja terkait pemaparan atau jawaban dari saya terkait pertanyaan yang sudah diberikan oleh dosen kami, yaitu Bapak Dadang Priyono, SEMPA. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Dan jangan lupa support terus channel kesayangan Anda, yaitu Bang Azul Official, dengan cara tekan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye bye.